من أذن له الرحمن وقال صواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك وإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah Al-Markas yang saya muliakan serta seluruh pendengar radio Al-Markas yang saya pula muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi malam ini kita bersama untuk melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf dengan membaca, merujuk kepada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abil Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Pertemuan kita terakhir sebelum malam ini kita telah membahas apa tanggapan mereka, perkataan mereka tentang ma'rifatullah. Sekarang ini insyaallah malam ini kita akan membaca kitab beliau, bagaimana pernyataan-pernyataan para ulama-ulama sufi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dulu kita harus mengetahui apa itu sifat. Beberapa ulama sufi yang memberikan penjelasan tentang sifat, yaitu alamatun yu'rafu biha al-mausuf. Salah satu pengertian sifat ini adalah alamatun, tanda atau simbol yang dengannya kita bisa mengenal yang diberi sifat. Saya ulangi, adalah ibarat tanda simbol yang dengannya dikenallah yang diberi sifat. Jadi itu sifat. Ada lagi ulama berkata tentang sifat ini nanti kita akan melihat bagaimana ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hiya ma tablughu halat al-mausuf, yaitu sesuatu yang bisa membuat kamu sampai mengenal keadaan yang disifati. Artinya ma tusilu ila fahmika ma'rifat hali, apa yang bisa mengantar pemahamanmu untuk mengenal yang diberi sifat, keadaan yang diberi sifat.
wa tajma'uhu fi wahmik, sesuatu tadi itu kita himpun di dalam asumsi-asumsi kita. Wa tuwaddihuhu fi fikrik, kemudian memberi kejelasan di dalam pemikiran kita. Wa tuqarribuhu fi aqlik, kemudian itulah yang akan mendekatkan akal kita untuk memahaminya. Fatazuku halatal mausuf bisifatin, sehingga dengan demikian kita mampu merasakan keadaan yang disifati dengan sifatnya, ya. Itu pengertian sifat. Tentu pengertian ini adalah pengertian umum. Beliau di dalam kitab ini memberi suatu statement yang bisa menjadi doktrin untuk kita, dengan dinisbahkan pernyataan ini kepada Al-Husin bin Mansur. Apa kata kitab ini? Alzimil kullal halaz, lihatlah segala yang ada ini adalah sesuatu yang baharu. Segala yang baharu. Yang baharu itu artinya ada awal, ada akhir. Itu baharu semua itu. Ada awalnya, ada akhirnya. Ada permulaannya, ada ujungnya. Itu semua baharu. Alzimil kulla, lazimkanlah hal ini di dalam diri kita, bahwa segala yang ada ini al-hadath, baharu. Karena disebutkan li'annal qidama lahu, karena yang qadim itu adalah ada tapi tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu namanya al-qidam, lawan daripada al-bahar. Dan ini adalah memiliki sifat tersendiri. Fallazi bil jismi zuhuruhu fal'aradu yulzimuhu. Beliau memberikan penjelasan lebih jauh bahwa ini supaya kita mampu membedakan mana yang qidam, yang qadim, dan mana yang baharu. Sesuatu yang memiliki jism, fisik dalam penampilannya, maka sudah pasti tampak. Wallazi bil adati ijtima'uhu wa quwwaha tumsikuhu. Sesuatu yang bisa dihimpun dengan berbagai firanti-firanti, maka kekuatan-kekuatannya itu adalah saling mendukung. Ini nanti kita akan berada pada suatu titik bahwa ternyata sifat Allah seperti ini adanya. Lebih jauh disebutkan wallazi yu'allifuhu waqtun yufarriquhu waqtun. Sesuatu yang bisa dihimpun, disatukan dengan waktu, maka ia pasti juga dipisahkan dengan waktu.
Wallazi al-wahmu yazfiruhu fataswiru yartaki ilaihi. Sesuatu yang bisa dijangkau dengan angan-angan, asumsi-asumsi, maka pasti lebih bisa diberi penggambaran. Lebih bisa diberi penggambaran. Ini mengantar kita untuk mengenal bagaimana sifat Allah, karena kita sering mendengar itu sifat-sifat Allah. Wa man awahu mahallun adrakahu aini. Siapa saja atau apa saja yang bisa didatangi sebagai suatu tempat, maka pasti bisa kita berkata di mana. Sesuatu yang menempati satu tempat, maka pasti kita bisa berkata di mana. Nah, sifat-sifat Allah tidak seperti itu semua. Ya. Suci dari semua ini. Karena kalau kita mau menggunakan kaidah ini, mencoba memasukkan kepada sifat-sifat Allah, maka kitalah yang mempersamakan Allah dengan sesuatu. Sementara Allah mengatakan alaisa kamitslihi syai'un. Kita beri contoh. Sesuatu yang bisa, ini salah satu pernyataan tadi, sesuatu yang bisa dijangkau oleh asumsi, maka pasti penggambarannya lebih bisa. Sifat Allah tidak mungkin bisa seperti itu. Karena ketika kita bisa memberikan penggambaran-penggambaran tentang hal itu, maka gampang kita membuatkan penggambaran-penggambaran. Itulah sebabnya Ali berkata, pernah ditanya, apa itu tauhid Ali? Ali berkata, Allah tatasawwar, jangan bikin persepsi. Jangan bikin persepsi. Innahu subhanahu la yuzilluhu fawqun. Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilindungi dengan atas. Kan yang biasa melindungi itu atas. Tidak ada atas yang melindunginya. Wala yuqabiluhu haddun. Dan tidak diperhadapkan dengan batas-batas. Apa maksudnya di sini? Yang tidak diperhadapkan dengan batas-batas. Ketika kita membuatkan arah, maka sudah pasti ada batas. Kalau sudah ada batas, maka dia adalah baharu, bukan kadim. Maka samalah dengan sesuatu. Ada arah, ada tempat, ada batas, maka itu adalah sifat-sifat al-hadas, semua sifat-sifat baharu. Tidak boleh diberlakukan hal ini untuk memberikan pensifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita beri contoh supaya kita bisa memahami pensifatan yang baharu, supaya kita bisa membuat analogi, oh seperti ini kejadiannya. Kalau saya tanya kita, di mana Ruslan? Di mana Ruslan? Kita buatkan arah saya di depan saya. Berarti begitu menunjuk arah, maka pasti ada batas.
Bapak-bapak mengatakan Ruslan di depan saya, maka batas keberadaan saya hanya berada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di kanan, tidak ada kiri, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Karena batas keberadaan saya hanya di depan. Jadi kalau kita mau memberikan pensifatan Allah dengan batas-batas seperti itu, apakah ini bukan suatu kesalahan besar dalam berakidah? Bukankah cara berpikir seperti ini mempersamakan Allah dengan sesuatu? Itulah tadi kaidah, itulah tadi yang disebutkan di dalam kitab ini, wa man awahu mahallun adrakahu aina. Pasti bisa ditanya di mana. Karena kita memberikan arah. Nah, sekarang kalau sudah arah memberikan arah, pasti ada batasnya. Ada batasnya. Kita mengatakan memberikan di mana Ruslan? Di masjid. Omong kosong saya ada di pasar. Omong kosong saya ada di mall. Omong kosong saya ada di rumah. Ada batasnya. Dan tidak mungkin Allah bersifatkan sifat seperti ini. Kalau ada yang berkeyakinan seperti ini, maka inilah yang mempersamakan Allah dengan sesuatu, memberikan pembatasan-pembatasan. Sehingga di dalam beberapa ayat-ayat mutasyabihat itu di dalam Al-Quran memang memerlukan ada takwil untuk terhindar dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Mari kita lihat ayat yang bisa kita terjebak dengan pemaknaan-pemaknaan seperti. Salah satu firman Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah, ini penafsiran sebagian orang, bersemayam di atas aras. Bersemayam di atas aras. Arasnya itu di mana? Tentu kita berkata di langit, di atas itu, pokoknya di atas lah. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti itu, pasti cara berpikir kita ini Allah dibatasi dengan sesuatu. Maka tidak ada di bawah. Bagaimana dengan ayat yang berkata, fa iza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qaribun, maka aku dekat kepada hambaku itu. Sekarang saya tanya, langit jauh tidak dengan kita? Jauh. Aras jauh tidak dengan kita? Jauh. Jadi kalau kita tidak mampu mempertemukan dua ayat yang seperti ini, kita harus berbuat seperti apa? Sementara ini Allah berfirman adalah berkata, saya katakan kepada hambaku, aku dekat dengan hambaku. Inilah memang memerlukan penakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Tidak boleh diterjemahkan secara letterlet, secara harfiah. Akhirnya nanti kita terjebak dengan ada batasan-batasan. Banyak ayat yang seperti itu. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah bersama denganmu, aina ma kuntum, dimanapun kau berada. Jadi kalau kita mau kontraskan dengan
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini bagaimana pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mampu mempertemukan ayat seperti ini? Kan sebagian saudara-saudara kita itu tidak menghargai namanya ta'wil. Tidak menghargai ta'wil. Tentu kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah menghargai namanya ta'wil. Disebutkan dalam sebuah hadis, mungkin sudah pernah kita sampaikan di tempat ini, bahwa sahabat Nabi saja memberikan takwil kepada ayat. Kenapa kita tidak bisa? Dianggap bid'ah, dianggap haram. Siapa itu? Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi. Bagaimana keilmuannya Ibnu Abbas? Ahli tafsir, sahabat ahli tafsir di zamannya. Bagaimana bentuk pentakwilannya? Ketika turun iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sampai akhir, Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat-sahabat karena dia dibawa oleh Umar. Umurnya Ibnu Abbas pada saat itu masih 11 tahun. Masih 11 tahun. Dibawa oleh Umar masuk ke dalam majlis para sahabat-sahabat, alumni perang Badar, katakanlah begitu. Ini sahabat-sahabat pada awalnya protes, kenapa Umar kau bawa orang anak kecil seperti ini? Kami juga katanya punya anak di rumah, kami tidak bawa. Akhirnya Umar tanya para sahabat itu, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, apa pandanganmu terhadap surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath? Sebagian berkata itu adalah ayat yang paling menyenangkan karena memberitakan tentang datangnya kemenangan. Memang secara literal iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan telah memberikan kemenangan. Nah, ini kan enak didengar. Tiba gilirannya Ibnu Abbas ditanya oleh Umar, kau Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu dengan ayat ini, surah ini? Apa kata Ibnu Abbas? Inilah surah yang paling menyedihkan saya. Berbeda pendapat. Kenapa? Karena ini adalah surah, ayat ini memberi informasi bahwa usia Rasulullah SAW sudah dekat. Ini kan menakwil. Di situ di iza jaa nasrullahi wal fath tidak ada satupun kata yang menunjuk tentang usia Rasulullah sudah dekat. Tapi kenapa dari ayat ini Ibnu Abbas memahaminya? Itu namanya takwil. Jadi tidak boleh kita barangkali berkata bahwa takwil itu bid'ah apa dan semacamnya. Ini Ibnu Abbas melakukannya. Dan ini yang bisa menyelamatkan kita dari pensifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita terjebak dengan batas-batas dan arah-arah itu. Kata kuncinya di dalam kitab ini, maka semua yang ada ini, kesemestaan ini adalah baharu, pasti ada batasnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Sampai saya mencoba membuka ayat-ayat Al-Quran. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran itu nadanya, redaksinya berbeda, tapi maknanya mirip-mirip. Apa semua itu? Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari yang disifatkan oleh mereka. 6 ayat yang berkata begitu. 6 kali disebut itu
Maha suci Allah, maha suci Tuhan langit dan bumi dan Tuhan aras ini dari semua sifat-sifat yang disifatkan oleh mereka, yang diberikan dan disandarkan, yang pensifatan-pensifatan yang diberikan kepada Allah. Maha suci Allah dengan itu. Pensifatan yang sesungguhnya, pensifatan-pensifatan yang diberi sifat ya Allah itu tidak bisa disifati. Tidak bisa disifati. Kalau begitu kita bertanya, kenapa disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sifat-sifat Allah? Iya, itu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu jangan kita mempersamakan itu dengan sifat yang dimiliki oleh yang baharu. Ini contoh kecil saja, contoh kecil saja. Sifat yang pertama Allah perkenalkan di Al-Quran, salah satu sifat yang pertama Allah perkenalkan di dalam Al-Quran adalah sifat karim. Karim. Apa artinya karim? Ya, kita kan sering terjemahkan karim itu mulia. Sesungguhnya karim itu adalah gampang memberi, dan kalau memberi selalu banyak. Dan kalau memberi sebelum diminta. Dan kalau dia diminta, sungguh sangat senang. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karim. Pasti tidak mungkin ada manusia yang mampu bersifatkan seperti itu. Kenapa kita disuguhkan dengan lapas-lapas seperti itu? Supaya ada yang bisa mengantar kita, berpikir kita untuk memahami bahwa ternyata ada yang bersifatkan seperti ini dan tidak bisa disifatkan dengan sifat itu. Yang kadang menghijab, yang melindungi, ya. Karena manusia ini banyak hanya berpikir pada sifat. Dan sifat ini yang kadang menjebak kita untuk berada pada posisi yang tidak seharusnya kita berada di situ. Saya beri contoh bahwa kita ini terkadang hanya berada pada sifat tapi tidak sampai kepada yang disifati. Kita kadang hanya berada pada nikmat Allah, tapi kita tidak bisa sampai kepada siapa pemberi nikmat. Contoh ini ada program pemerintah umpamanya, penduduk di kota desa ini akan mendapat jatah masing-masing 20 liter. Ada pernyataan seperti itu. Kita akan mendapatkan 20 liter beras. Beras itu nikmat atau bukan? Nikmat. Sekalinya dibagi, ada yang mendapat 19, ada memang yang dapat 20, ada yang dapat 18, ada yang dapat 10. Ngomel enggak yang mendapat 10 ini? Ngomel enggak? Mengomel. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah nikmat, bukan yang memberi nikmat. Ini banyak terjebak dengan seperti ini. Mungkin dia berkata, kenapa dia bisa dapat 100.000? Saya cuma 50.000. Ya? Biasa kita dapati pernyataan-pernyataan seperti ini. Atau biasa juga kita barangkali melakukannya. Kenapa ya dapat 50.000? Saya cuma 25.000.
Kenapa? Karena kita hanya melihat nikmat, tidak mampu berada siapa yang memberi nikmat ini. Kalau cara berpikir kita ada pada yang memberi nikmat, tidak ada keluhan. Karena mau 25.000, mau 50.000, apa bedanya? Apa bedanya? Itulah sehingga pernyataan pada awal kuliah kita, pengajian kita harus berangkat dari sebuah pemakrifahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berada pada memberikan pensifatan yang benar terhadap sikap implementasi kehidupan kita ini bisa bersesuai dengan ajaran-ajaran agama. Mungkin kita punya pengalaman sendiri. Ini supaya bisa memperjelas mana sifat yang baru dan mana sifat yang kadim. Ada anak tak 5 atau 3 lah. 3. Satu yang kita beri uang 50.000 dengan tidak memberi alasan kepada anak kita yang kita beri 50 itu. Satu anak kita yang agak muda, yang lebih umurnya lebih muda dibanding yang tadi, kita berikan 25.000. Yang satu lagi yang paling bungsu, yang paling kecil, kita hanya beri 10.000 tanpa kita memberi komentar bahwa ini tujuannya sehingga saya begini. Anak ini ada yang mengomel, kenapa itu kakak dapat 25.000? Kenapa yang kakak ini dapat? Kenapa saya cuma dapat 5.000? Karena anak-anak kita ini yang dia lihat adalah uangnya, nikmatnya. Sementara orang tuanya ini pasti kasih sayangnya terhadap si anak yang tua, yang ada, yang tengah, dan yang paling sama persis kasih sayangnya. Cuma kita yang sering salah menafsir. Cuma kadang kita yang salah menerka, maka kita membuat buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dikiranya kalau dikasih 5.000 dibenci. Kalau dikasihnya 25.000 dibenci, dikasihnya 50.000 disayang. Ini kan ada suudzon namanya ini. Tidak mungkin Allah seperti itu. Makanya memang ada dikatakan di dalam kitab ini hijabuz zat itu terhijab dengan sifat. Hijab adalah kadang datang untuk menghijab zat dengan sifat. Seperti tadi yang kita katakan bahwa nikmah hijabu lil mun'im. Nikmat itu bisa menjadi hijab terhadap yang memberi nikmat. Inilah perlunya kita mengaji seperti ini sehingga kita mampu, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari seluruh pensifatan-pensifatan yang lahir dari diri saya karena salah persepsi, gagal paham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Ya. Ada pernyataan penulis buku ini, penulis kitab ini, Al-Kushairi, sifat itu sifatun mukhtassatun bizati. Allah itu memiliki sifat yang tidak bisa disifatkan dengan pensifatan. Baru beliau mengatakan la yuqalu hiya huwa. La yuqalu hiya huwa. Tidak boleh kita berkata bahwa sifat sama saja dengan yang disifati. Ini pernyataannya Imam Al-Kushairi.
walahia agyarul lahu. Yang disifati bukan juga sifat. Kalau Ali berkata begini, tidak mungkin sifat itu menjadi yang disifati, dan tidak mungkin yang disifati itu adalah sifat. Tapi tidak bisa mampu kita memisahkannya. Tidak mampu kita memisahkannya. Saya beri contoh. Ini serban saya. Ini serban saya. Ambil gunting. Gunting. Bagaimanapun kecilnya guntingan ini, pasti yang selalu mewujud adalah warna hitam. Warna hitam. Apakah lantas kita mau berkata bahwa hitam sama dengan benang? Tidak mungkin. Atau apakah kita mau berkata bahwa benang itu adalah hitam, tapi mampukah kita membedakan mana benang dan mana hitam di sini? Contoh lain. Jangan ada yang memplesetkan lagi pernyataan ini bahwa ini Haji Ruslan memberikan pengajian tentang sifat Allah benanggi dan cerita kaki. Contoh untuk kita berpikir. Kalau saya berkata begini, B tambah A, bacanya Ba. T tambah U, bacanya Tu. Digabung BA tambah dengan T, bacanya apa? Batu. Tapi saya juga mau membacanya tinta. Tinta. Ini ilustrasi seperti ini. Mari kita mencoba melihat bagaimana pensifatan-pensifatan itu. Bahwa ternyata memang tidak bisa diberikan penggambaran-penggambaran itu. Tidak bisa diberikan arah. Saya baca tinta, B tinta, A tinta, tu T tinta, U tinta. Mampukah kita memberikan di mana tinta dan mana huruf? Itu baru makhluk seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita mau memberikan pensifatan-pensifatan dengan membuat arah dan batas. Ya. Ada ulama begini dalam keterkaitannya dengan, karena ini kita akan mengenal sifat-sifat Allah. Abdul Ghani An-Nablusi, ini seorang ulama tafsir. Nablusi. Fa iza uzhara sifat batanat az-zat. Apabila yang dinampakkan itu sifat, maka pasti zat tersembunyi. Tidak mungkin hadir dua-duanya. Tidak mungkin hadir dua-duanya itu. Bagaimana perwujudannya pernyataannya Abdul Ghani An-Nablusi ini? Ketika kita konsentrasi bahwa ini adalah benang, kita konsentrasi ini adalah surban, kita fokuskan bahwa ini surban. Tidak akan mungkin ada di otak kita bahwa ini adalah kapas, ini adalah benang. Karena itu uzhirat. Faiza uzhirat sifat, kalau itu yang dinampakkan batanat az-zat, maka pasti yang tersembunyi. Oleh karenanya itu kita berakidah, beriman, mengatakan antu'minu billahi, beriman kepada Allah. Sekalipun mengatakan beriman kepada Allah, tapi jangan pernah melihat keterpisahan dengan kesemestaan ini. Karena kalau kita berpikir memisahkan antara Allah dengan kesemestaan ini, maka kita gampang melakukan kesalahan-kesalahan. Dan itu cara berpikirnya iblis. Cara berpikirnya iblis. Mengapa iblis tidak melihat Tuhan?
ketika disuruh sujud, karena yang fokusnya hanya jasadnya Adam, fisiknya Adam. Kenapa malaikat mau sujud? Karena bukan fisiknya Adam yang menjadi fokus, tetapi yang menyuruh untuk sujud. Jadi kalau begitu, bagi malaikat tidak terhijab dengan sifat, tetapi iblis terhijab dengan sifat. Nah, ini keterkaitannya dengan judul pertama, kalamuhun an ma'rifatillahi ta'ala, dengan sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita mengenal sifat sebagaimana seharusnya kita meyakini atau menjabarkan makna pensifatan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah pengajian kita, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mari kita berdoa, insyaallah mudah-mudahan Allah menjinakkan hati kita, melunakkan hati kita, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak hanya berhenti pada sifat, tapi kita harus sampai kepada yang diberi sifat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yawmiddin. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi basarina nuran wa yaminina nuran wa yasarina nuran wa fawqina nuran wa tahtina nuran wa amamina nuran wa khalfina nuran wa ja'alna nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al tilfatana illa ilaik wa nazzarana la yaqu illa alaik. Allahumma aftah alaina abwaaba kulli khairin wa tahta ala awliyaika wa anbiyaika wa rusulika wa ibadika as-salihin. Allahumma ja'al fi qalbi qulubina nuran. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin as-sadiqin as-salihin al-mukhlisin al-mukhlasin fil aqwali wal afwali wal ahwali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal, innahu la yuhawwilu ila ahsaniha illa anta ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.